Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari video ini adalah memberikan edukasi kepada pemuda mengenali dampak bahaya dari narkoba. Jadi menurut kamu apa sih yang kamu ketahui tentang narkoba? Jadi narkoba adalah narkotika dan psikotropika atau bahan adiktif lainnya yang mana berdampak khusus bagi diri sendiri untuk para pengguna. Jadi menurut kamu apa sih dampak dari penggunaan narkoba itu? Menurut saya dampak dari penggunaan narkoba yang pertama itu merusak pemikiran, yang kedua merusak mental, dan yang ketiga itu merusak fisik dan juga dapat menarik diri dari lingkungan sosial sehingga menyebabkan si pengguna ini dapat meningkatkan angka kriminalitas di lingkungan sekitarnya. Jadi setelah saya menjelaskan dampak buruk dari penggunaan narkoba tadi, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda apa itu peran dari seorang pemuda? Jadi kita itu sebagai pemuda seharusnya paham akan peran kita sebagai agen perubahan, terus menjadi pelopor inovasi dan kreativitas, lalu sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Dan juga kita tuh harus paham bahwa kita itu merupakan sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan. Dari hasil beberapa yang telah dibaca, faktor eksternal dari penyalahgunaan narkoba yaitu faktor lingkungan yang negatif dan faktor tekanan ekonomi dan keluarga. Nah, sekarang kita sudah bersama Bang Reza, konselor di Rumah Rehabilitasi BNMP Bengkulu. Nah, nih mau bertanya nih Bang, menurut Abang sebagai konselor di Rumah Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu yang kesehariannya menangani mantan pecandu penyalahgunaan narkoba, apa dampak dari narkoba yang dirasakan oleh klien dari perspektif Abang? Ya. Jadi sebelum itu saya mau menjelaskan dikit tentang narkoba ya. Jadi narkoba ini kan suatu zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan. Jadi mereka ini yang menggunakan narkoba ini kejiwaannya diganggu gitu. Nah, jadi dampaknya dari penyalahgunaan narkoba itu psikososialnya itu rusak, biologisnya dirusak, psikologisnya dirusak, sama sosialnya juga dirusak. Maksudnya hubungan sosial ya. Jadi mereka dari beberapa teman-teman pecandu narkoba biasanya dia hubungannya nggak baik sama keluarga, sama lingkungan dan sebagainya. Terus bagi segi kesehatan dirinya ya jelas penggunaan narkoba ini kan dampaknya pasti ke kesehatan ya. Yang tadi dia orangnya fit dan sebagainya, dia merasa ketika gunakan narkoba dia merasa on. Jadi itulah kesehatannya diganggu, apalagi pola pikir. Nah, dari keseluruhan dampaknya itu lebih cenderung ke otak. Karena narkoba itu larinya ke sistem saraf gitu. Nah, sistem saraf ini kan menjalankan fungsi semua. Nah, makanya dia orang makan narkoba mudah emosi, mudah terganggu perasaannya dan sebagainya. Nah, bagaimana tips dari Abang sebagai konselor agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, terkhususnya di kalangan pemuda? Oke, kalau tips dari saya yang pertama satu lagi. Yang pertama dia harus berani katakan enggak gitu. Ya biasanya kan kalau remaja ini kan rentan dengan pergaulan yang cenderung dia lebih memilih kawan gitu. Kawan biasanya. Nah, kenapa saya bilang remaja ini harus berani katakan tidak gitu. Karena remaja ini dia lebih senang ketika teman menganggap dia tuh mengerti gitu, mengerti. Apalagi ketika ada masalah ya. Lagi ada masalah, karena kan sesama remaja ketika ada masalah kan biasanya kan cerita curhat lagi gitu kan. Nah itu yang harus diantisipasi ketika para remaja punya masalah baik perempuan atau laki-laki, ya ceritalah sama orang yang benar, bukan sama teman-teman narkoba. Yang kedua, ketika dia tahu temennya menggunakan, nah dia harus segera bandingkan katakan tidak. Kalau perlu dia rubah circle-nya, rubah pertemanan dan sebagainya. Itu. Terima kasih ya Bang. Ya. Baiklah teman-teman, di sini saya mewawancarai salah satu residen Rumah Rehabilitasi BNP Provinsi Bengkulu. Baiklah Bang, saya mau bertanya kepada Abang, apa dampak penyalahgunaan narkoba yang Abang rasakan? Pertama yang banyaknya saya rasakan dampak dari narkoba, terutama itu dari pemikiran kita yang kadang sering dampaknya kita nggak terlalu ini mikir sering berubah. Mungkin kita tidak simak tidak seperti orang yang biasanya karena mungkin
dari pemakaian itu kan. Mungkin bagi yang lain juga dari segi emosional mungkin lost control, di luar kendali kadang dirinya. Ada juga sebagai dampaknya dari orang-orang, dari teman lain, orang lain atau lingkungan susah bergabung dengan kita untuk kita ajak berinikan, karena mereka banyak yang ya seorang candu katanya kan, yang kayak gitu. Dan juga yang lainnya kayak keluarga, kayak ini itu tampak semua kena dampaknya. Oh anak situ ini narkoba, oh anak itu berapa kali oh anak itu berapa kali di penjara gitu. Jadi untuk ke orang tua kita juga, ke keluarga kita juga itu tampak buruk bagi mereka, karena kalau pesan itu stigmanya di lingkungan kita itu ya itu sudah nampak buruk. Apapun yang kita inginkan, nampak buruknya untuk bergaul bersama orang, untuk mengenali orang baru itu tadi. Mungkin kalau untuk ke sama teman atau ke yang ini yang lain kita agak takut, karena kita masih seorang jadi orang candu, takutnya ini ini loh gitu. Nah maksudnya dalam artian untuk mau menyakiti kita gitu maksudnya. Tuh yang lain juga lebih banyak kita cara bergaulnya ke orang-orang, kita lebih nggak mau mengenali orang lain selain di lingkup itu. Mungkin dari yang lainnya kita merasa ya nggak usah banyak kenal lagi yang itu, nanti orang itu kayak gini ada keinginan untuk menyakiti kita, jadi kita kurang lepas, kurangi cara bergaul di sosialnya itu. Mungkin itu aja. Mungkin ada tips dari abang untuk jangan salah pergaulan dari narkoba. Mungkin itu tadi tipsnya, kita untuk nggak terlalu jaga pergaulan, terutama pergaulan kita, mana kita tahu pergaulan, jangan yang bergaul yang ke aneh-aneh, orang-orang yang seperti seorang pecandu atau pemakai atau bandar, kita jangan bergaul kepada orang-orang itu, atau orang yang telah untuk sering menggunakan narkoba, karena kalau kita bergaul situ otomatis kita akan mendapatkan reaksi ininya negatifnya. Hanya positifnya kita bisa memakai atau yang lain, atau kita bisa loh disuruh bandar, kalau kita dekat bandar, kamu mau uang nggak, nanti ada ini tipsnya buat kamu, antar itu, nanti itu nampak buruknya untuk yang lain. Jadi buat yang di luar sana yang lain, jangan ikat-ikat, jagalah pergaulannya. Ini ambil yang pergaulannya yang lebih baik aja, terutama pergaulan di dunia itu nggak ada artinya, karena kalau narkoba ini kebahagiaan itu cuma sesaat aja mbak. Ya pada akhirnya intinya itu kesengsaraan, karena kebahagiaan itu direbut satu persatu. Jadi maksud dan tujuan dari video ini adalah mengedukasi bahwa narkoba itu berdampak negatif, terutama bagi pikiran. Tips untuk menghindari narkoba itu adalah jauhi kelompok yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan cari teman yang positif yang bergaya hidup yang sesuai untuk mengikuti kegiatan komunitas yang positif seperti organisasi sosial dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga itu adalah jangan takut untuk mengatakan tidak dan tegaskan batasan terhadap teman yang mencoba mempengaruhi. Jauhi narkoba, dekati masa depan. Paham?